Sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K 2024 banyak juga sobat calon guru yang tidak lulus seleksi administrasi atau mendapatkan notifikasi TMS yang ada di akun SSCASN. Nah, tentunya bagi teman-teman yang TMS di sini bisa mengajukan sanggah ya, dan ketika kita ajuan sanggahnya diterima, maka akan terjadi perubahan status kelulusan yang awalnya TMS ini menjadi kita lulus seleksi administrasi dan bisa mengikuti seleksi kompetensi ditandai dengan munculnya tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, lantas kalau misalkan tenaga honorer di sini tetap nanti ketika jawab sanggah itu tidak lulus seleksi administrasi, apakah diberikan kesempatan kedua untuk bisa ikut seleksi kompetensi ataukah nanti akan ada pendaftaran P3K tahap 3? Dan pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu jawaban tegas dari BKN terkait tentang kesempatan kedua untuk peserta TMS. Apakah nanti masih ada peluang honorer tidak lulus seleksi administrasi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Banyak honorer TMS seleksi P3K 2024, BKN turun gunung. Temuannya ini ternyata di luar dugaan teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, banyak honorer dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi atau tidak memenuhi syarat ya, alias TMS, mengikuti seleksi P3K 2024. Di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Sumut, bahkan seluruh honorer K2 dan juga 90% tenaga non-ASN database BKN ini dilabeli TMS ya. Nah, kasus tersebut membuat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman, yaitu turun gunung. Calon kepala BKN ini langsung mencari tahu masalah sebenarnya kepada Badan Kepegawaian Daerah ya, atau BKD Provinsi Sumut mengenai masalah tersebut. Menurut Deputi Suherman, pada dasarnya honorer bisa mendaftar dalam satu instansi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD berbeda dari tempat mereka honor. Namun harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 347 Tahun 2004, Diktum ke-7, yaitu memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sesuai dengan kompetensi jabatannya. Kalau tidak punya pengalaman kerja, ya TMS. Itu adalah kata Deputi Suherman ya. Seperti yang disampaikan, yaitu sebagai contoh lanjutnya, selama ini menjadi honorer pada jabatan pelaksana administrasi keuangan di OPDA. Namun di OPDA tidak membuka formasi dan adanya hanya di OPDB di instansi yang sama. Maka yang bersangkutan bisa mendaftar di OPDB dengan syarat memiliki pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar, ini sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan seperti yang disampaikan, yaitu dari hasil pengecekannya kepada BKD Sumut, Deputi Suherman melihat panitia seleksi daerah atau Panselda sudah menerapkan Permenpan RB nomor 347 2004 dengan benar ya. Para honorer diberi kesempatan mendaftar di OPD lain, tetapi sudah mengingatkan pengalaman kerjanya ini harus memenuhi. Saya sudah konfirmasi kepada mereka masalah persisnya seperti apa. Ternyata semua informasi sudah disampaikan sejak awal kepada calon peserta, ungkapnya. Intinya, kata Deputi Suherman, menurut Kepala BKD Sumut, pengalaman kerja honorer tidak sesuai sehingga banyak yang dilabeli TMS teman-teman. Deputi Suherman menceritakan untuk menjawab permasalahan di Sumut, dia harus konfirmasi dahulu ya, dan juga mencari fakta-faktanya. Saya juga mengecek datanya dan alasan TMS-nya itu apa. Saya cek aturannya seperti apa, baru nanti bisa dijawab oleh beliau. Ditanya apakah honorer yang TMS ini bisa diberikan kesempatan lagi, Deputi Suherman menjawab dengan lugas dan juga tegas, kalau TMS ia tidak bisa, masa harus dipaksakan. Dia menambahkan masalah ratusan honorer K2 dan juga non-ASN di database BKN berstatus TMS bukan karena ijazah, sebab kompetensi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Masalahnya hanya satu, yaitu surat keterangan pengalaman kerja itu tidak sesuai. Jadi dari sini dapat kita tarik kesimpulan teman-teman, bahwasanya kalau misalkan teman-teman yang TMS alias nanti ketika pengajuan sanggah di masa sanggah ternyata sanggahnya ditolak, maka nanti tidak diberikan kesempatan lagi ya. Jadi nanti bisa mengikuti seleksi di tahun depan, kira-kira seperti itu. Semoga saja nanti teman-teman yang mengajukan sanggah ini sanggahnya diterima.
Seperti yang kita kutip, yaitu saya selalu sampaikan kepada staf dalam menjawab setiap pertanyaan terkait masalah seleksi CASN, dasarnya harus regulasi ya, bukan intuisi. Kalau bayar regulasi itu bukan kewenangan dari BKN Bungkasnya. Sebelumnya, Koordinator Honorer Tenaga Teknis Administrasi TTA Provinsi Sumut Arfi mengungkapkan, semua honorer K2 yang mengabdi di Dinas PUPR tidak satupun yang lulus seleksi administrasi P3K 2024. Dia bingung mengapa panitia seleksi daerah atau Panselda yang menjadikan mereka tidak memenuhi syarat atau TMS karena dianggap tidak punya pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang dilamar. Kalau ini melamar di dinas lain ya sesuai dengan ijazah, karena dinas tempat kami mengabdi tidak membuka formasinya. Itu adalah kata honorer K2 yang sudah mengabdi lebih dari 19 tahun. Dia mengungkapkan dinas PUPR honorer K2 ada 40 orang, ironinya satupun tidak ada yang lolos ya. Mereka bingung mengapa Panselda tidak seirama dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer tahun ini, yang makin membuat mereka heran. Alasan TMS karena 40 honorer K2 dinas PUPR Provinsi Sumut ini pindah dinas. Jadi untuk alasan TMS tersebut adalah pengalaman kerja tidak relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar. Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya formasi jabatan pada OPD PUPR Provinsi Sumut, sehingga petugas di sini yang dimaksud melamar pada lintas OPD teman-teman. Atau mungkin kalian di sini yang mengalami hal yang sama, alias formasi di OPD-nya nggak ada, kemudian terpaksa harus mendaftar di OPD lain. Apakah lulus seleksi administrasi atau tidak? Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar. Nanti kita diskusi seperti biasa ya. Sebenarnya di sini ketika kita mengecek yaitu di SSCSN sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, di sini kan kita bisa memfilter ya, yaitu mulai dari jenjang jabatan kita apa, kemudian kita pilih formasi. Misalkan untuk SLTA, kemudian untuk prodinya ini adalah apa? Ini teman-teman bisa cek juga ya. Nanti kita filter untuk formasi yang muncul. Jadi dengan kita masukkan jenjang pendidikan misalnya adalah SLTA, kemudian prodinya, instansi, dan juga untuk jenis pengadaan. Kemudian kan kita bisa klik cari ya. Dan berikutnya di sini akan tampil teman-teman, yaitu di sini dari jumlah kebutuhan misalkan, yaitu untuk Pranata Trantipum, kemudian pemadam kebakaran. Di sini kan kita itu bisa melihat ya untuk syarat-syarat spesifik itu apa. Ya dimaksud dengan pengalaman kerja yang relevan ya. Ini misalkan di pemadam kebakaran, ini kan kita bisa klik lihat di sini. Nah, ketika kita klik lihat, maka di sini kan ada ini ya. Jadi kualifikasi pendidikan ini adalah SLTA atau sederajat. Kemudian uraian tugas adalah melaksanakan pemadam kebakaran dan juga penyelamatan. Yang dimaksud dengan relevansi antara pengalaman kerja dengan tugas jabatan formasi yang dilamar itu adalah yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ingin melamar formasi pemadam kebakaran, maka di sini kan kita harus memiliki pengalaman kerja yaitu dalam hal ini, misalkan terkait tentang pemadam kebakaran, dan itu minimalnya adalah 2 tahun ya. Nah ini, dan berikutnya teman-teman bisa cek untuk persyaratan administrasi. Tentunya di sini persyaratan administrasi antara satu formasi dengan lain ini adalah berbeda-beda ya. Nah ini tentunya teman-teman kita berharap subscriber dari channel Calon Guru ini seluruhnya lulus seleksi administrasi ya.